Kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Ica Dan aku Joy. Senang sekali Tribuners, hari ini kita kedatangan wanita cantik. Beliau merupakan sosok masih mahasiswi nih Joy, semester 6. Waduh. Nah tapi di balik dia yang masih muda 20 tahun, beliau sudah mempunyai banyak prestasi dan kegiatan yang produktif setiap harinya. Keren. Di sini ada Putri Nabila. Halo Putri. Harun Nabila ya panggilannya. Nah, wanita yang akan disapa Nabila ini merupakan sosok anak muda yang kayak Tadi bilang banyak prestasinya dan produktif ya, karena dia juga udah jadi asdos. Di usianya masih 20 tahun, masih semester 6. Sekarang lagi nyusun skripsi juga, kan kayak sibuk sekali gitu ya. Nah, kira-kira ya apa aja nih kisah inspiratif yang dapat kita petik dari Nabila? Kita langsung aja mulai cakap-cakap kita ya. Jadi Cak, sekedar informasi nih buat Tribuners. Nabila ini mahasiswi dari UISU. Dari UISU. Ya, jurusan teknik elektro. Teknik elektro ya. Dan dimana jurusan ini tuh kayak jarang ya, iya, cewek gitu ya. Jarang. Boleh nggak bagi-bagi dulu ceritanya kayak mana kuliahnya ya di teknik elektro yang terkenal dengan banyak laki-lakinya. Karena saya kan Kak suka pelajaran fisika. Oh, fisika. Pelajarannya fisika ya? Soal gitu. Apalagi kalau ada bahas soal, kalau salah satu hari nggak bahas soal kayak nggak apa. Ada yang kurang. Ada yang gitu kurang gitu kan. Jadi bahas soal gitu kan. Apalagi satu soal tuh 8 rumus gitu Kak. Pas pertama kali masuk teknik elektro, saya kira itu elektro kan Kak ada ceweknya gitu kan, setengah cewek setengah cowok gitu ya. Rupanya cowok semua. Cowok semua, bener-bener cuman kamu sendiri yang cewek. Kok aku cewek sendiri gitu. Udah gitu pun yang cowok duduk belakang, saya pula duduk depan Kak. Paling depan, pas depan meja dosen itu kan. Pas waktu pertama masuk kuliah, dosen tuh langsung nyuruh gitu. Kamu jawab nih soal kayak gini. Loh, kok saya? Padahal banyak laki-laki yang lain. Ya udah saya jawab Kak. Gini. Udah. Oh iya benar ya. Yang lain juga, Put kayak mana Put. Jadi pada nanya gitu pada ya. nanya gitu. Seru juga lah rasanya kuliah di teknik elektro di WIS itu Kak. Bisa menginspirasi perempuan lainnya gitu. Oke, jadi sedikit penjelasan dari Nabila kayak perempuan juga nggak apa-apa masuk teknik elektro. Malah ini kan Nabila, asdos. Iya bisa jadi asdos kan. Nabila ini punya segudang prestasi lah ya kita bilang, mulai dari akademik maupun non akademik. Itu gimana sih awal Nabila memulai karir sehingga bisa kayak sekarang ini? Awal memulai karir itu kan dimulai dari dukungan semangat orang tua gitu kan Kak. Karena kan dulu pernah waktu pas kuliah itu kan banyak kali tugas, jadi kayak rasanya sedih gitu kan. Apalagi bapak saya tuh kan kayak dibilang saya kurang kasih sayang dari bapak gitu. Padahal ada orang tua gitu kan. Untung saya punya kasih sayang dari mama saya gitu. Kalau bilang sih saya anak broken home gitu kan. Jadi kan di situ kayak punya motivasi gitu kan. Aku harus bangkit, aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Jadi aku cari informasi di IG gitu kan Kak. Perlombaan olimpiade gitu. Oh ini ada olimpiade tingkat nasional, aku coba aja lah dulu, kan lumayan untuk menambah pengetahuan kita, untuk mengukur kemampuan saya sampai di mana gitu. Saya nggak berharap sih Kak menang, coba aja lah dulu matematika, fisika, kimia sama bahasa Inggris kayak gitu Kak. Nah terus mulai ikut olimpiade itu sejak kapan? Dimulai dari SMA gitu kan Kak, ikut-ikut olimpiade kan, tapi di SMA itu nggak juara Kak. Cobalah dulu pas di kuliah, karena kan kalau di SMA nggak juara pasti belum rezeki gitu. Di kuliah alhamdulillah juara gitu Kak. Internasional ya? Iya nasional Kak. Ica dulu pun boleh. Oke. Sebelum hilang kayak ini gitu tuh kayak semangat kali kan mulanya gitu. Excited. Nah jadi dari SMA ikut-ikut olimpiade, lalu kan kayak belum rezekinya untuk juara gitu. Kenapa teknik elektro gitu? Karena saya mengikuti elektro ini terinspirasi dari ingin seperti B.J. Habibie Kak. B.J. Habibie kan kayak bisa merumuskan rumus dan penelitian, sehingga kayak ada rumus Mrs. Craig gitu kan. Ingin seperti dia Kak. Jadi sosok inspiratornya dalam saya kan mengambil pesawat Kak di Medan, tapi nggak ada. Udahlah elektro aja lah gitu kan. Mesin kayaknya udah biasa gitu, cewek sipil gitu. Kayak elektro listrik gitu kan. Oh ini kayaknya nggak biasa gitu. Ambil yang nggak biasa gitu Kak. Gitu. Suka mencoba hal yang di luar nalar dia ini kayaknya ya. Ternyata
yang menginspirasi Nabila ini adalah almarhum Sosok Bapak almarhum B.J. Habibie ya. Wah, keren sih memang Bapak B.J. Habibie. Ini Nabila kan apa ya? Tadi udah singgung sedikit suka bahas soal. Iya. Emang apa yang dirasa kalau misalnya satu hari itu nggak bahas soal? Apakah kepikiran, kliang-kliang gitu? Rasanya kayak patah hati gitu loh kak. Berarti sejatuh cinta itu ya? Iya sedih, kayak kecewa tuh kak. Kayak nggak bisa hidup tanpa soal gitu loh kak. Seriusan? Jarang-jarang bisa. Kalau kita kayaknya hidupnya kalau bisa jangan ada soal. Ini nggak bisa hidup tanpa soal. Patah hati kan? Iya, patah hati kan nangis gitu kan ya. Aku kayak ada yang kurang, apa gitu patah hati. Apa? Oh iya belum bahas soal Sampai gitu. sekarang Nabila Iya, seperti itu. apalagi kan ini belum masuk kuliah kak. Jadi pas libur-libur kuliah ini bahas soal gitu kak. Pernah nggak Nabila kayak gini? Udah sih. pernah bahas soal itu, bahas lagi. Pernah kayak gitu kak. Bahas lagi, kadang bahas soal yang lain lagi gitu kak. Biar lebih lengket gitu ya. Iya. Satu hari itu bisa bahas berapa soal? Kalau ditanya paling sedikit 100 soal kak. Sampai tidur jam 2 malam kak. Macam ikut olimpiade di rumah apa ini? Paling sedikit 100 soal. Berarti kesehariannya Nabila itu gimana ya? Coba buat a day in my life gitu. Kayak yang pagi gitu Iya. ngapain dulu. Jam Coba segini gimana? ya. Coba. Ya pagi kayak bangun jam 3 tahajud kak. Oh, Terus kan nggak tidur lagi, sholat, habis itu jam 5 sholat, baru tuh beres-beres kan masuk jam 7 kuliah. Sampai sana udah dari rumah setengah 7 kalau misalnya dekat, atau dari jam 6 gitu kan sampai sana jam sebelum masuk Sebelum kuliah jam gitu, 7 lah gitu. Pas masuk kuliah sebelum ada dosen udah bahas soal gitu, bahas bahas sendiri? materi iya Sendiri? sendiri ya. Jadi pas dosen masuk nanti pas nanya udah tahu gitu, oh nih materinya ini, kan dosen kayak gitu kak, suka-sukanya aja. Nanti kan misalnya materinya ini kita hari ini ujian ya, padahal dia nggak ngasih tahu loh kak. Oh, ujian mendadak Iya, gitu ya? mendadak. Ih, Pak, kemana Pak? Kami kan belum belajar Pak. Ya itu bukan urusan saya. Kalian kan udah mahasiswa, nggak perlu lagi saya ngasih tahu. Oke. Terus kalian udah mahal ya. Ya juga gitu. bentar dulu lah. Siapa Nabila? Nabila nggak pernah merasa jenuh gitu bahas soal. Nggak pernah jenuh kak. Awalnya mencintai bahas soal sains itu sejak kapan? Dari SMA kak? Ambisnya mulai dari SMA. Iya SMA. Oke, ini tadi ada sampai nih kabar ke Tribun Medan. Katanya Nabila IP-nya selalu 4 Iya kak, IPK sama kak. sampai 6 semester. Sampai sekarang kak. Ya Iya. gimana IP-nya nggak 4? Dia patah hati kalau ngebahas soal. Kayak mana IP-nya nggak 4 ya? Nah jadi kalau abis kuliah gitu apalagi kegiatannya? Abis kuliah itu biasanya kayak jadi model gitu kak. Model juga. Model apa tuh? Model baju. Kadang ada ambasador gitu kan kak. Jadi kayak Kalau, ngelakuin kegiatan itu lah ya? iya, kosong-kosong gitu ada lomba ikuti gitu kak. Lalu kok belajarnya itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Karena ini pulang kuliah jadi model gitu kan, baru pulang ke rumah kayak gitu kan. Tuh udah jam berapa tuh kira-kira? Kuliah kan kak misalnya kan ada jadwalnya. Masuknya jam 7, nanti istirahatnya jam 12, berhenti kan sholat Masuk zuhur. jam 7. Istirahatnya jam 12. Kan itu ada keluar sholat ajan semua istirahat kan kak. Nah, masuknya jam 2. Jam 2 sampai jam? Jam 2 sampai jam 5. Jadi pas setelah waktu kosong itu, dari jam 12 siap selesai sholat, Nabila langsung ke pustakaan kak. Pustakaan Wisu, baca-baca buku. Baca-baca buku. Jadi baca-baca buku, baca-baca lain gitu kan, buku pengetahuan. Jadi pas udah masuk, udah belajar itu kan, pas pulang ke rumah kan sampai jam 6 kak. Jam 6 sholat semua, makan. Pas di rumah malamnya itu Baru belajar. dimulai jam 8 sampai jam 12 kak. Kadang sampai jam 1 juga kak. Itu gimana sih? Boleh dibagikan tipsnya ke Tribuners biar kita tuh nggak penat untuk belajar nih, Nabila. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang karena kesibukan pribadi dia mungkin ya, apalagi sekarang ada media sosial, sibuk dengan media sosialnya gitu kan. Nah, gimana biar bisa tetap hobi gitu belajarnya? Kalau misalnya ditanya supaya tetap hobi belajar, cintai diri sendiri dulu kak. Oke. Kalau cinta diri sendiri kan pasti Yourself. oh ya, pertama kan. Yang kedua, aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku Oke. gitu, dengan cara kayak gitulah. Apalagi kan hidup di dunia ini gitu kan kak. Kok tanpa ridho sama restu seorang tua kayak rasanya hampa gitu. Dengan sini waktu kan kita memang pertama baca buku, soal kan bosen gitu Bosen. kak. Tapi kalau kita biasa-biasa jadi terbiasa gitu. Berarti Kak. ala bisa karena biasa juga ya Iya, sebenarnya.
pertama sih itu juga saya Kak, pertama waktu pas baca buku istah apapun gitu Kak, dalam hati saya. Kadang juga malah kan Kak, buku tuh yang baca saya gitu loh Kak, tertidur gitu loh gitu, ketiduran ya. Iya, jadi buku yang baca saya. Kok bisa buka baca aku gitu. Tapi lama-lama lah pelan-pelan gitu, pelan-pelan oh iya gitu. Pencapaian apa aja yang udah Nabila raih hingga saat ini? Kalau pencapaian sih udah banyak Kak. Kalau dari akademik ya, akademik itu Kak ada sekitar 14 juara medali Olimpiade tingkat nasional Kak. Itu nasional ya? Ya. Itu olimpiade apa aja Nabila? Matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris Kak. Matematika, fisika, pokoknya mafia ya. Mafia, Mafianis. mafianis Kak. Matematika, fisika, kimia. Bahasa Inggris. Iya iya Kak. Oke, itu udah 14 yang tertinggi dapat medali apa? Medali emas Kak. Wah, medali emas. Matematika. Matematika nasional ya? Nasional. Siapa pihak apa yang menyelenggarakan? Itu pihak menyelenggarakan Puskasnas. Apa itu? Pusat Kejuaraan Sains Nasional. Oke. Pusat Kejuaraan Sains Nasional. Itu lombanya di mana Nabila? Itu lombanya online Kak kebetulan. Online. Jadi berarti dari Medan aja gitu. Iya, kalau misalnya offline kan takut nggak terkejar gitu Kak, kuliah jadi terlampaui gitu kan. Itu diikuti berapa peserta Nabila? Kalau diikuti beberapa peserta sekitar 45.000 peserta Kak. Waduh, Dari seluruh Indonesia kan? Iya Kak, dan universitas. dari seluruh universitas atau anak sekolah boleh? Iya Kak, universitas. Khusus mahasiswa-mahasiswi Mahasiswanya, berarti. 45.000 dan Nabila peringkat pertama Iya, yang Kak. mendapat medali Pertama emas. sih saya nggak terpikir loh Kak tuh juara loh Kak. Karena kan banyak saingannya gitu. Iya. Itu ngerjain berapa soal Nabila? Itu ngerjainnya 50 soal Kak. Ada waktunya Kak. Waktu berapa menit? Waktunya di situ cuma 30 menit. Satu soal udah sampai. Aku Kak sambil ngerjain soal, sambil nengok waktu. Ini cukup nggak yang ngerjain soal nih waktu. Aduh, ini soal di Nabila. waktu gitu. Nabila kan udah ikut banyak nih ya. Ini gregetnya terima kasih. Nabila udah ikut banyak. Kira-kira yang paling susah apa? Yang paling susah kalau dibilang fisika Kak. Fisika. Kalau orang bilang fisika. Kalau orang bilang, kalau Nabila bilang Kalau saya bilang sih Semuanya sama. semua sama, nggak ada susah gitu. semua sama, nggak terlalu susah. Nggak susah gitu loh. Kata Nabila gini, sorry kita beda circle. Semua nggak susah. Iya. Kerjain aja gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tapi yang paling ribet aja deh gitu. Pembagian waktunya, mungkin setelah soalnya terlalu banyak, nggak sesuai Fisika waktu. Kak. Fisika Memang banget ya. fisika. Satu soal itu Kak. Ini waktu 30 menit. Apaan? Rumus Kak dun kan. Ini belum lagi rumus pertama ini. Rumus ini lagi, keterangan energi, rumus apa lagi. Aduh, gitu Kak. Ini kalau rumus-rumus aja memakan waktu 10 menit dong satu soal aja gitu. Sedangkan waktunya sangat terbatas gitu ya. Ya ada 40 soal. Aduh, cukup nggak ya? Cak-cik gitu loh, Kak. Cepat-cepat gitu kan. Ini yang mudah dulu kerjain. Ini gini ngitung-ngitung dah gitu loh, Kak. Agak deg-degan gitu juga sih Kak. Oke, nah berarti itu dari akademik, Ya, akademik ya. Kalau non akademiknya, Kalau non akademik kayak beauty pageant Kak. beauty pageant itu apa? Kayak juara 1 top model Indonesia. Top model Indonesia. Model muslimah, Miss Modeli, terus Putri Muslimah Indonesia Award, sama The Best Intelligentsia Putri Muslimah Indonesia Award, sama Duta Hijabers Kak. Megap Masya Allah. Dan terakhir kali Kak itu jadi perwakilan dari Medan, begitu banyak peserta yang daftar di lomba Dream Inspiring Woman Itu di mana? 2023. Itu diadakan di Jakarta Kak, offline. Offline. Berarti ke Jakarta kemarin ya. Iya, tanggal 9 April itu Kak. Nah, jadi kalau di akademik tadi mulai dari kuliah ya. Sebenarnya mulai dari SMA ya kayak dulu Olimpiade. Nah, kalau untuk pageant-pageantan ini mulai dari kapan? Dari SMA Kak. Oh, dari SMA udah ikut. Sudah SMA udah ikut. Kenapa Nabila bisa melek gitu ya dalam dunia akademik dan non akademik? Contoh, ada orang akademiknya Akademik mungkin aja Olimpiade, gitu. kan? Tapi Non akademiknya atau non akademiknya dia ke musik gitu. Ini kenapa ke pageant kayak dua-dua istilahnya dari fisik oke, kecerdasan Kecerdasannya oke, oke, gitu. Kenapa semua diembat? Jadi kita pikir Kak, aku cewek di teknik elektro. Kalau aku nguasain bidang akademik aja kayaknya ada yang hampa gitu. Oh, kayak berat sebelah gitu ya? Berat sebelah. Jadi aku kuasain semua. Jadi kalau misalnya nanti pas sudah selesai kuliah ada kerja gitu jadi enak gitu loh Kak. Banyak pengalaman Banyak kayak gitu. cari pengalaman. Nah, ini kan Nabila sibuk sekali ya di
ikut olimpiade iya, baru kayak di luar itu ikut pageant. Nah, gimana bagi waktunya antara kuliah dengan segala kesibukannya Nabila itu? Bagi waktunya bisa sih Kak, bagi waktunya ini untuk kuliah, misalnya selasa waktu kan ada selasa waktu jam segini kosong untuk ikut lomba Cabut gitu ya? Enggak gitu. Masa cabut untuk ikut lomba gitu, bukan cabut Senin kemana-mana? sampai misalkan kuliah dari Senin sampai Kamis, cuma Sabtu Minggu kan libur. Itu dimanfaatin Itu untuk- manfaati, oh pas pula nih olimpiade gitu. Olimpiade kan ada hari Minggu, itu pageant. Oh ya, pas gitu kan ikuti. Itu ya udah jadi bisa Kak ngaturnya antara kuliah semua Kak. Itu Nabila sendiri yang manage atau mama ikut? Iya, ikut membantu manage? untuk ngatur waktunya. Dibantu juga Kak. Orang tua juga. Mama juga dia. Ini Nabila ada nih apa nih kita dapat informasi Nabila mengikuti ajang imun IGN sama aksi. Apa itu Nabila? Itu apa Nabila? Boleh jelasin? Imun. Boleh, Kak. Kalau orang berpikir kan Kak imun itu kekebalan tubuh. Iya ya. Kan kekebalan tubuh. Padahal imun itu enggak Kak. Imun itu kayak International Model United Nation, dia kerjasama dengan PBB sama Oh. UNICEF sama UNESCO. UNICEF, UNESCO Sebagai arti itu kan Nabila kan apa delegasi dari Indonesia untuk daftar itu, karena kan bahasa Inggris Nabila kan kalau dibilang nggak terlalu mahir kali gitu kan Kak, mencoba untuk daftar, alhamdulillah jadi delegasi dari Indonesia untuk ikut itu. satu-satunya dari Indonesia. Iya Kak. Itu gimana apanya proses mengikuti sampai bisa dipilih gitu dari Indonesia? Prosesnya pertama kayak dari ngisi formulir gitu kan, habis itu nanti wawancari sama pusat sana kan via Zoom, dan nanti kalau misalnya lolos dihubungi dari via email Kak. Nanti dapat tuh surat rekomendasinya, surat penghargaan gitu. Dan Nabila dapat. Dapat Kak. Di mana ininya berlangsung? Online Kak, jadi Oh, Zoom. online. Lombanya juga online. Iya Kak, online. Oh, Oke. Baru tadi ada IGN. IGN, iya IGN itu International Global Network. Kayak dibilang jadi ambassador pendidikan di International Global Network itu Kak. Itu internasional itu. Internasional Kak. Nabila perwakilan dari Medan Kak. Perwakilan dari Medan. Dan dari Indonesia juga. Kok bisa ikut itu? Gimana ceritanya? Karena kayak searching di IG gitu kan Kak. Ini apa sih gitu Kak? Ikutlah Oh, gitu ya ya. ikutlah. Kok bahasa ikut asing gitu. Apaan sih? Ikut daftar aja lah, daftar. Iya. Kok lolos gitu. Bingung juga kan. Oh ya yang aku harus ngatur waktu ini kuliah aku sama ini nggak boleh terbelangkai gitu. Dua-dua nggak boleh ada yang apa gitu loh Kak. Sama satu lagi aksi. Aksi itu kayak ajang kompetisi sains Indonesia Kak. Itu olimpiade juga. Olimpiade juga. Oh. Nah, itu meraih peringkat apa? Medali emas sama perak Kak. Bidang apa? Kalau emas bidang matematika, kalau perak bidang fisika sama kimia bahasa Inggris. Di 2023 ini udah ada nggak Nabila ikut-ikut lomba? Itu Kak tadi udah ada Dream Inspiring Woman. Oh, itu di tahun 2023. 23 iya ini Kak. Nah, Nabila udah banyak kali Sama kan ikut ini. PKM gitu Kak. PKM itu? Oh, program kreativitas mahasiswa di kampus ya? Iya. Oh, menang. Nggak menang Kak. Karena ada masalah di penulisan gitu Kak. Itu ikutnya lomba apa? Itu ikutnya PKMKC Kak, Karsa Cipta. Oh. Sampai tahap apa Nabila? Tahap kalau dibilang tahap 1 nggak lolos sih Kak, karena ada apa gitu proposalnya yang salah Iya, gitu. iya. Nah, lalu kan ini Nabila udah banyak ya ikut ajang di akademik maupun non akademik. Nah, yang paling berkesan lah di Nabila yang mungkin yang paling banyak dapat pengalaman tuh dari situ gitu. Itu ajang yang mana? Paling banyak dapat pengalaman ajang olimpiade sih Kak. Olimpiade ya. Karena saingannya kan begitu banyak gitu kan Kak. Bukan kita aja, pasti banyak yang di luar tuh orang pintar Lebih gitu pintar kan. gitu ya, aku Lebih mikirnya pintar kayak dari gitu. saya gitu kan. Jadi kayak nggak nyangka aja gitu kan. Dari soal 50 soal, waktu cuma segini, alhamdulillah sih dapat medali ini gitu, medali emas gitu, atau nggak bangga gitu kan. Tapi kayak ada yang kurang gitu loh Kak, ada yang kurang, berarti aku harus tingkatkan lagi gitu kan, supaya bisa lebih lagi gitu Kak. Nah, lalu sejauh ini hambatan apa aja yang Nabila lalui? Pasti banyak lah kan ikut-ikut lomba gitu. Kira-kira hambatannya apa aja nih? Tapi yang buat itu menjadi cambukan untuk Nabilanya sendiri. Kalau ditanya hambatan sih nggak ada Kak. Bener mulus aja gitu. Mulus aja Kak, nggak ada. Kok bisa Kok sih bisa ya? Nabila Dengan kayak sebanyak itu dia ngikutin lomba-lomba gitu ya kan? Nggak ada I mean, toleransi dia terhadap apapun itu tinggi. Kayak kesusahan soal, dia
bisa mengatasi itu dengan baik, hambatan, sehingga dia merasa itu Nggak ada hambatan. Padahal Nggak ada itu hambatan gitu ya kan. ya, kayak bagi waktu kenapa nggak susah? nggak susah Kak. Greget dia. Aduh, ini Nabila kan asdos, Iya. ya kan? Oh iya, dia asdos juga nih, asdos ya Tribuners. kan, Tribuners. Mana tahu ya, ada kan? Apa sih pengalaman Nabila selama jadi asdos? Karena Tribuners, Nabila ini bukan asdos untuk junior aja, Ke senior juga dia belajar Tribuners. Nah, kira-kira selama jadi asdos itu kayak apa sih yang mungkin agak susah nih gitu? Kalau asdos sih nggak susah Kak, kadang kan tinggal dihubungi dosen kan, kamu harus buat soal ini sama jawabannya, kamu di jam segini. Oh ya udah langsung, bukan asdos aja Kak, jadi penelitian dosen pun disuruh kerja Kak, kolaborasi Kak. Berkolaborasi dengan iya, penelitian dosen. dosen penelitian. Ada kayak penelitian dosen Kaknya apa privat gitu loh Kak, gabung sama profesor-profesor yang lain gitu kan. Jadi pun jadi apa juga asisten lab juga Kak. Aslab dan asdos. Iya Kak, ngangkup gitu. Nah, Kadang jadi kan kalau misalnya aslab yang nggak datang, bapak itu nyuruh saya, kamu yang Nabila gantikan abang itu yang nggak datang. Tanya, aduh Pak, gitu ngaruh juga. Saya belum ada persiapan Pak. Udah kamu aja, tinggal kamu baca ini, kamu praktekkan. Ya udahlah Pak, nggak mungkin saya melawan dosen Oh, nanti iya, benar. nilai juga dampak juga ya kan Kak. Nah, jadi selama menjadi asisten dosen itu selain membuat soal, itu ngapain? Kayak jelasin juga gitu nggak Jelasin sih? juga Kak, iya. Kalau bapak itu kadang Jelasin terlambat soal? datang, iya jelasin materi sama kawan-kawan juga sama senior. Teman-teman sekalian atau abang-abang gitu. Ada nggak yang misalnya gini, sepele lihat Iya, Nabila, apalagi- karena kan kawan sebaya, adeannya juga gitu, yang senior melihat Nabila, adek awak kok gitu. Kalau dibilang sih nggak ada Kak. Berarti mereka juga tetap mendengarkan ya. gitu ya. Mendengarkan Kak. Nabila juga ini penulis. Iya. Karya apa nih yang Iya. udah pernah dilahirkan? Masih cerpen Kak. Cerpen. Nah, novel juga udah, cuman belum diterbitkan, Oh. masih di laptop gitu Kak. Ada Rencana novel. mau buat kayak buku pengetahuan juga Kak, buku pengetahuan tapi tulisan saya sama dosen Kak nanti. Collab gitu ya iya. sama dosennya. Abis Raya nih mau buat Kak, Buku atau karya ilmiah? buku Kak. Buku Buku. pengetahuan fisika gitu atau tentang matematika berkaitan dengan teknik elektro gitu Kak. Oh, ini Nabila cerpen udah nerbit, cerpen ya? Iya, Udah Kak. berapa cerpen yang diterbitkan? Baru satu sih Kak, Oh, dimuat di mana? di Tinta Bercerita Kak. Oh, oke. Oke, jadi Nabila udah buat cerpen juga. Apa tadi? Olimpiade juga. Apa sih Nabila yang belum, yang pengen Nabila coba? Yang pengen dicoba sih kalau dibilang karena kan yang ini kan nggak ikut ya audisi aksi Indosiar Kak, Aksi Indosiar. Indosiar itu apa tuh? kayak Audisi apa? ceramah-ceramah Angkatannya- gitu Oh, di ceramah, Indosiar ceramah. ya, kayak Ustazah Nabila, Ustazah Adila gitu kan. Nabila juga bisa dakwah, Bisa Kak, Bersyiar ya. BCR Kak, jadi bersyiar ya namanya. disuruh kan Ustadz sama Ustazah Nabila itu kan Ustazah Adila kan di chatnya, kamu kok nggak daftar di aksi Indosiar? Oh iya Ustadz, nanti ya Ustadz, nggak ada waktu gitu loh Kak. Padahal mungkin nanti di tahun depan insya Allah mau daftar itu Mau Kak. daftar ya. Iya, semoga Keren lancar. kali si Nabila ini. Pageant main, akademik main. Tapi jangan sampai bukan nggak sampai situ aja. Karena apa? Dia content creator juga. Content creator. Dengan followers 100 berapa ribu gitu di Instagram ya. berapa 100 berapa lupa tuh Ica. 194 kalau Aduh, udah mau 200k. Udah mau 200 Ica. Nah itu sebagai content creator apa aja yang sering Nabila bagikan untuk pengikut-pengikut di Instagram? kalau sering Nabila bagikan itu kayak prestasi Nabila ikuti, terus kayak misalnya brand-brand makeup gitu dapat Oke, karena endorse BA ini ya. ini gini guys gitu. Udah dapat endorse makeup juga. Udah dapat juga Kak. Oh, gimana Nabila kesusahannya naruh konten, kan pasti ada ngedit lah apa segala macam. Itu Nabila kerjakan sendirian. Iya Kak, itu Nabila kerjakan sendiri. Yang paling susah itu makeup sih Kak. Makeup karena kan Nabila anak teknik, ya kan Kak, cuma nggak pandai makeup Kak, itu yang paling susah kan. Kalau dibilang makeup, Kak, bisa Nabila gitu loh Kak. Apalagi di alis itu kan, apalagi kita kan kalau cewek itu di alis tuh
paling Sensitif ya? sensitif loh kak. Kalau soal sensitif udah kayak badut awalnya. Ini boleh dengar sama ahli alis ini. Nah jadi gimana itu? Sedangkan kan Nabila ini udah diamanahkan buat jadi brand ambassador. Gimana Nabila mengatasi itulah kesusahan itu? Kalau untuk mengatasi kesusahan itu kayak kita cari MUA kan untuk makeup saya gitu kan. Soalnya kan Nabila nggak pandai makeup gitu kan. Nanti kalau Nabila makeup kayak badut jadinya. Jadi mempercayakan sama MUA gitu Iya. ya? Oh, tapi Nabila nggak ada niat juga gitu Mau belajar makeup gitu? Karena sih nggak mau belajar gitu kak. Niat. Padahal kan di rumah tuh banyak kali skincare loh kak. Iya. Oh iya. Udah banyak kak ya semua. Boleh main-main ke rumahnya? Waduh banget. Boleh banget kak, cuman ini kayak mana sih gunakannya gitu kan coba Nabila. Jangan-jangan nggak tahu ini namanya apa ya? Bener sana bener sini gitu loh. Aduh apa nih, udah nanti aja lah aku belajar gitu loh. Rasanya kesel gitu loh Iya. kak. Nabila kan udah banyak nih mengharumkan kampus lah terutama ya. Apa aja sih benefit yang udah Nabila rasakan khususnya dari pihak kampus atau pihak pemerintah. Karena kan udah mewakili Medan beberapa kali. Kalau benefit dari pihak pemerintah banyak sih kak, kayak Pak Edi itu Pak Edi Pak Rahmayadi langsung ke penawar. Gubernur Sumatera Utara. Langsung mereka support kak. Langsung oh yaudah, waktu pas lomba Putri Muslimah itu kan, kapan kamu lomba? 2 hari yang lalu pak. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Terus aja belum kamu pesan, kamu mau tinggal di mana? Marah pada bapak itu kan, sama Bu Nawal juga. Oh udahlah, langsung bapak itu kan pesan tiket, pesan udah bilang pulang pergi sama penginapan juga. Berarti kayak Sama uang difasilitasi saku. ya? Fasilitasi kak. Dan dikasih uang saku? Iya uang saku juga. Waduh, keren nih Pak Bukan Edi hanya Pak Edi Rahmayadi. aja kak, tapi support juga sama wakil wali kota. Medan. Pak Aulia Aulia Rahman. Rahman. sama dosen-dosen Dosen lagi kak. Oke. Oh, dosen-dosen juga melek lah ya terhadap prestasi Apalagi kalau Nabila. Pak Nabila ini Pak, mohon ya Pak dukungannya. Oh iya dan Nabila kirimkan nomor rekening kamu sama Pak transport gitu. Oh iya iya. Rekening kak. Mendukung itu ya iya kak, dosennya? gila banget berapa dosen ini mendukung gitu kan. Ya cuman Itu yang terakhir Nabila ikuti di Speng Women tuh nggak menang Nabila. Biasanya kan Nabila menang, itu aja nggak menang. Sedih karena gimana kayak rupanya kak di Speng Women itu tinggi badan itu mempengaruhi juga loh kak. Oke. Dengan tinggi badan Nabila kan kayak dibilang nggak 170 kan, kayak bilang maksimal 170 gitu minimal ya. Adalah 155 ya aku nggak menang, orang tinggi badan aku kecil gitu kan. It's okay, tapi kan yang lain udah Iya. sangat mengharumkan nih. Nah berarti kayak dari pemerintah, gubernur sampean sangat mendukung ya, dari kampus juga. Nah apakah dari teman-teman, kalau dari keluarga pasti ya mendukung ya? mendukung. Nah kalau dari teman-teman gimana nih? Apalagi teman-teman cowok ya kalau di kampus ya, gimana mereka memandang Nabila yang satu-satunya cewek dengan segala kesibukannya, dia juga asdos, gimana mereka memandang Nabila? Mereka heran juga loh kak, kamu kan cewek, kamu kok kenapa kok ngambil jurusan teknik gitu, pertama nanya. Banyak gitu jurusan lain kayak agama ya kan, kayak pendidikan, terus kok jadi cewek kok nanti kerja apa kok nanti gitu kan, macet-macet kerja apa ya? Apalagi elektro kan macet-macet kok nanti namanya betul listrik kan ya enggak lah gitu kan. Terus kan nanti kan di teknik ini kan apa bisa jadi model gitu kan, namanya teknik kan baju-baju catwalk semua ya bisa lah, apa yang nggak mungkin begitu kan. Rupanya pas keren juga kamu ya gitu. Berarti mereka mendukung juga ya? Juga. Oke, kawan-kawan mendukung. Berarti semua memberikan support positif kepada Nabila atas pencapaian Nabila ini ya Nabila. Nah, Nabila ini juga sangat menginspirasi anak-anak muda khususnya ya di usia 20 tahun, disibukkan dengan berbagai kegiatan bermanfaat dan tentunya sudah mencapai segudang prestasi. Boleh nggak sih Nabila kasih nih tips and trick atau pesan kesan kepada Tribuners? Kan banyak juga nih anak muda biar mereka tuh semangat gitu bisa berprestasi dan juga berkegiatan produktif seperti Nabila. Oke, Kak. Hai Tribuners. Jadi pesan saya itu, kita tuh jadilah anak pemuda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional yang tidak melupakan 2 hal, yaitu iman dan takwa. Jadi selagi kita muda, harusnya kita berikan yang terbaik. Kita tuh harus sukses dunia akhirat. Kalau sukses dunia akhirat kan jadi seimbang gitu loh. Keren Masya Allah. Boleh nggak sih tepuk tangan? Boleh. Keren sekali ya Nabila ini. Masih 20 tahun.
tingkat toleransinya sangat tinggi terhadap segala sesuatu hal, sehingga udah mulailah merasakan lelah-lelahnya waktu belajar dulu ya sekarang ini. Iya, lelah kali kan. Lelah kali Lelah dulu. kali, Kak, Jangan ya. nangis. Tapi dia menikmati kan? Iya, Sangat menikmati sangat dia. menikmati. Orang dia patah hati nggak puas. Iya, awak patah hati karena nggak gosip. Oh, patah hati pas dapat soal. Ada soal apa gitu ya. Iya, patah hati. Karena nggak bahas soal. Oke, Tribuners, itu dia cakap-cakap kita dengan Putri Nabila, seorang mahasiswi dari Fakultas Teknik ya, program studi Teknik Elektro UISU. Oke, Ca? Iya, semoga kisahnya sangat menginspiratif sih pastinya ya, dengan segala prestasi dan juga kegiatan produktifnya Nabila. Nabila, terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktunya datang ke Tribun Medan membagikan kisah inspiratifnya untuk Tribuners sekalian. Terima kasih juga buat Tribuners yang udah menyaksikan ini sampai habis. Jangan lupa tonton Smart Gen setiap hari apa, Joy? Setiap hari Minggu jam 4 sore, Hanya di Facebook dan YouTube Tribun Medan. Aku Ica Dan aku Joy. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye, Tribuners!